Perkenalkan, nama saya Elang Chandra Hermanu. Saya akan mempresentasikan tentang landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofi dalam pengembangan kurikulum. Pengertiannya adalah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Klasifikasinya ada 4. Yang pertama, landasan filosofis pendidikan idealisme, yakni kenyataan atau realitas pada hakikatnya adalah bersifat spiritual daripada bersifat fisik, bersifat mental daripada materia. Implikasi bagi para pendidik yaitu bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terselenggaranya pendidik. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan realisme. Memandang bahwa dunia atau realitas adalah bersifat materi, manusia pada hakikatnya terletak pada apa yang dikerjakannya. Peran pendidik diposisikan sebagai pengelola pendidikan atau pembelajaran. Ketiga, landasan filosofis. Kenyataannya tidaklah mungkin dan tidak perlu. Kenyataannya sebenarnya adalah kenyataan fisik, plural, dan berubah atau becoming. Peran pendidik adalah memimpin dan membimbing peserta didik untuk belajar tanpa harus terlampau jauh mendikte para siswa. Keempat, landasan filosofis pendidikan nasional. Yang ingin diwujudkan oleh pendidikan di Indonesia adalah yang sesuai dengan kandungan falsafah Pancasila, proses pendidikan dan hubungan antara pendidik dan peserta didik. Manfaat filsafat pendidikan. A. Menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan di sekolah. B. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. C. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat kepada segala usaha pendidikan. D. Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya hingga manakah tujuan itu tercapai. E. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Beecher dan McClure dalam kurung C.C. Wijaya dan kawan-kawan tahun 1988 menyebutkan 6 dimensi pendekatan nasional dalam perkembangan kurikulum di suatu negara, yaitu A. Kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. B. Hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. C. Mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh. D. Mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. E. Metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. F. Penelaahan derajat desentralisasi atau degree of decentralization dan implementasi kurikulum di sekolah. B. Landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum. Pengertiannya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan. Sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Oleh sebab itu, dalam mengembangkan kurikulum harus dilandasi oleh psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku peserta didik itu harus dikembangkan. Terdapat 2 cabang psikologi yang sangat penting diperhatikan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi belajar memberikan sumbangan terhadap pengembangan kurikulum, terutama berkenaan dengan bagaimana kurikulum itu diberikan kepada siswa dan bagaimana siswa harus mempelajarinya. Berarti berkenaan dengan strategi pelaksanaan kurikulum. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. 1. Perkembangan peserta didik dan kurikulum. Pertama, anak sejak dilahirkan sudah memperlihatkan keunikan-keunikan, seperti pernyataan dirinya dalam bentuk tangisan atau gerakan-gerakan tertentu. Hal ini memberikan gambaran
bahwa sebenarnya sejak lahir, anak telah memiliki potensi untuk berkembang. Kedua, perkembangan anak itu merupakan hasil perpaduan antara pembawaan dan lingkungan. Aliran ini mengakui akan kodrat manusia yang memiliki potensi sejak lahir. Namun, potensi ini akan berkembang menjadi baik dan sempurna berkat pengaruh lingkungan. Pandangan tentang anak sebagai makhluk yang unik sangat berpengaruh terhadap pengembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri, memiliki perbedaan di samping persamaannya. Implikasi dari hal tersebut terhadap pengembangan kurikulum yaitu 1. Setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum atau program inti yang wajib dipelajari setiap anak di sekolah. Disediakan pula pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat anak. 3. Kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Bagi anak yang berbakat di bidang akademik, diberi kesempatan untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. 4. Kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap, dan keterampilan yang menggambarkan keseluruhan pribadi yang utuh, lahir dan batin. 2. Psikologi belajar dan kurikulum. Segala perubahan perilaku baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotor dan terjadi karena proses pengalaman dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan perilaku yang terjadi secara insting atau terjadi karena kematangan atau perilaku yang terjadi secara kebetulan tidak termasuk belajar. 3 rumpun teori belajar. Pertama, menurut teori daya atau disiplin mental dari kelahirannya atau hereditas, anak atau individu telah memiliki potensi-potensi atau daya-daya tertentu atau fakultas yang masing-masing memiliki fungsi tertentu, seperti potensi atau daya mengingat, daya berpikir. Kedua, rumpun teori behaviorisme mencakup 3 teori, yaitu teori koneksionisme atau teori asosiasi, teori conditioning, dan teori reinforcement atau operant conditioning. 3. Teori organismik atau Gestalt mengacu kepada pengertian bahwa keseluruhan lebih bermakna daripada bagian-bagian. Keseluruhan bukan kumpulan dari bagian-bagian. Stimulus yang hadir itu diseleksi menurut tujuannya. Kemudian individu melakukan interaksi dengannya dan seterusnya terjadi perbuatan belajar. C. Landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Dengan kedua alasan tersebut, maka agar kurikulum sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan, selain menggunakan kedua landasan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu landasan filosofis dan psikologis, juga harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan lainnya, yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pendidikan merupakan menyiapkan subjek didik atau siswa menghadapi kehidupan yang selalu mengalami perubahan dengan pesat dan bahkan sulit untuk ditebak. 1. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Dilihat dari substansinya, faktor sosiologis sebagai landasan dalam mengembangkan kurikulum dapat dikaji dari 2 sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum, yaitu ada kebudayaan dan kurikulum, masyarakat dan kurikulum. 2. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi perannya di masa akan datang. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang teramat pesat seiring lajunya perkembangan masyarakat. 2. Pendidikan dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula.
Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang baik, dilihat dari segi perkembangan sosial budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.